orang mati tidak dibangkitkan. Pertanyaan saya, Dis. Di poin padahal ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Jeter lo. Baik, sekarang saya tanya. Apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Kita harus apa yang Anda masalahkan dari Nabi kami? Gini dulu. Gimana? Saya mau menjelaskan. Jangan takut kalau saya tanya. Oke. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir. Saya boleh bertanya nggak? Ya, apa mau Anda tanya? Jangan takut kalau saya tanya. Oke. Dis, buka dulu Bibelmu Dis 1 Korintus 15 nomor 15. Dis, silakan ini baca. Tentang kebangkitan Yesus. Silakan dibaca. Oke, saya bacakan ya. Ternyata kami telah berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan Yesus telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Anda bantah apa itu? Andai kata selanjutnya itu berapa kata lagi ke belakang itu? Coba Anda tafsirkan dulu seperti apa itu? Kok malah ketawa? Sebentar. Umat Edis, jangan kejang-kejang dulu lah, santai. Ini Des, coba Anda jelaskan dulu tentang hal ini. Yang mana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini Des. Baik, silakan dibacakan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, pertanyaan saya, Dis, di poin padahal Ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Jeter lo. Baik. Itu sebenarnya ayat itu sudah begitu jelas. Itu berbicara bagaimana kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh tidak dibangkitkan, maka kesimpulannya mereka sedang membicarakan kebohongan. Tetapi ternyata Yesus dibangkitkan, makanya baca sepenuhnya. Saya baca Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Sudah geser lagi 15 nomor 15. 2 Korintus itu. Di sini dengar dulu, Dis. 1 Korintus, baik, 1 Korintus 15 ya, nomor 15. pasal yang ke-15. Nih. Memang mereka ini teman-teman. Jelaskan ayat yang sudah begitu jelas tidak bisa dipahami oleh mereka. Apanya yang jelas? Pantas saja mereka jadi orang Islam. Oke, Dis. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Setuju? Baik, saya bacakan dari ayat yang ke-12. Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, di sini saya baca saja yang terjemahan sederhana ya, terjemahan sederhana. Itu yang terjemahan baru. Kita pakai terjemahan sederhana. Saya suka baca yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Berarti perhatikan. TB ini nggak laku lagi, Dis. Oke, baik, kita pakai TB. Kita pakai terjemahan baru, nggak apa-apa. Saya turuti kemauan Anda. Kita mulai dari pasal yang 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada artinya itu itu ternyata
Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini kan berbicara tentang andai kata. Gimana Anda ini? Ya. Masa memahami seperti itu saja Anda nggak paham? Enggak. Yang saya pertanyakan di sini, poinnya sini. Dis. Apa poinnya Anda? Yang saya pertanyakan poinnya di sini. Padahal ia tidak membangkitkannya. Artinya sini perkataan siapa sini? Perkataan ini kan perkataan Paulus ini. Perkataan itu ya, coba kamu baca ayat Paulus, sebelumnya. Kan? Itu berbicara mengenai orang-orang yang tidak percaya bahwa yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau pernyataan mereka itu benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus yang dibangkitkan itu adalah kabar bohong. Paham gak sih? Coba baca ayat 12-nya. Berarti yang bohong di sini siapa? Baca. Enggak. Baca ayat 12-nya. Silakan baca ayat 12-nya. Baca ayat 12-nya. Oke. Kita baca 12-nya ya. Makanya teman-teman, orang Islam kayak begini. Makanya jadi orang Islam mereka ya gara-gara ini. Astaga, kok langsung kayak gitu? Gimana? Itu Astaga, ayat sudah begitu jelas. Silakan. Enggak jelas. Suara saya ketimpa nggak jelas teman-teman? itu. Ataukah suara saya besar juga? Coba di kolom komentar. Apakah suara saya ketimpa? Karena mereka kita baca dari sini ya. Besar-besaran suara. Kita ikut-ikutan besar-besaran suara. Apakah ketimpa teman-teman? Kita baca dari sini ya. Dis, kita baca dari sini. Boleh? Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan ya di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kemudian 13-nya. Sebentar dulu, stop, jangan langsung karena gini dulu. Dius. Tenang dulu, tenang biar kamu kasih paham. Jadi bagaimana kameramu jangan kau matikan. Udah malu kamu sekarang? Enggak. Coba nih, saya balikin kamera. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sedangkan yang diberitakan itu adalah Yesus yang bangkit, tetapi di detik yang sama mereka bilang nggak ada kebangkitan. Maka kesimpulannya yang diberitakan oleh Paulus itu menjadi bohong kalau mereka katakan tidak ada kebangkitan orang mati. Saya kasih contoh begini. Gini loh, Dis. Gini loh. Tenang, Reza. Tunggu dulu. Kita belum kelar ini. Kita belum kelar di ayat 15 ini. Biar saya selesaikan nanti gantian. Boleh? Gimana mau selesai ini aja Sebentar. belum selesai? Apakah saya boleh Gimana bicara? Gimana Al-Quran? Tenang. Oke, apakah silakan. saya boleh bicara? Ya. Baik. Di dalam Al-Quran diberitakan nggak tentang hari kebangkitan? Iya. Oke. Kalau ada Muslim yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati, seandainya ada Muslim begitu, berarti yang dikabarkan oleh Al-Quran menjadi bohong, betul nggak? Oh enggak. Kalau Al-Quran bilang beriman kepada hari kebangkitan, sementara umat Muslim mengatakan tidak ada hari kebangkitan, berarti pemberitaan umat Al-Quran Muslim itu yang menjadi mana? bohong. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Umat Muslim yang mana dulu? Siapa yang mengatakan Kan itu? sudah saya bilang seandainya, ini botol banget. Seandainya ada umat Muslim yang berkata tidak ada hari kebangkitan, maka dia sedang mengatakan bahwa pemberitaan dalam Al-Quran itu menjadi pemberitaan bohong, betul? Ya, Karena itu Quran kata mengatakan seandainya. ada hari kebangkitan, betul? Itu kata seandainya. Iya, di sini juga seperti itu. Saya bacakan. Enggak. Sekarang Jadi, di sini. Bila mana kami memberitakan bahwa Edis. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang Edis, mati, bentar bagaimana dulu. mungkin di antara kamu yang ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada, ini kan berbicara seandainya.
Kalau tidak ada, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya kata Paulus, kalau iman Anda itu benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka pemberitaan kami tentang Yesus yang dibangkitkan itu bohong, pemberitaan bohong. Ini gimana Anda ini pantas ada jadi orang Islam? Yang mana dulu? Di sini kan poinnya. Oke, saya ikutin itu. Lebih daripada itu kan kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Atau padahal ini artinya apa? Sesuai dengan iman mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Astaga. Ini kan yang nulis Paulus, Edis. Iya enggak? Jangan ketawa. Coba belajar bahasa Indonesia, Kodis. Kata padahal ia tidak membangkitkannya itu artinya apa? Padahal dia tidak membangkitkannya itu berkaitan dengan statement mereka bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Aduh. Ini kan yang Anda memahami hal yang sederhana saja tidak sanggup. Bukan. Yang nyata. Ini kan perkataan Paulus. Apakah dia nisbatkan kepada orang-orang? Makanya dibaca ayat sebelumnya. Paulus itu tidak lagi nulis ayat itu doang. Ada ayat sebelumnya. Saya bacakan. Suratnya itu panjang. Bukan cuma itu doang. Memangnya Quran. Lepas-lepas. Aduh. Saya bacakan. Karena kamu tidak mampu. Makanya saya bilang ada bukan tidak mampu. Tenang. Kita pandangkan terjemahan. Sederhana nih. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia. TSI. Kami pernah seminar ini masalah terjemahan TSI ini. Nih, perhatikan ya. Ya. Saya bacakan. Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dibangkitkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus tidak akan dibangkitkan atau tidak akan dihidupkan dari kematian? Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit dari kematian. Ini kan kata permisalan. Ya. Terus? Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Itu poinnya. Berarti konteksnya ini yang berbohong siapa? Pemahaman mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu nanti tidak dibangkitkan. Gak ada hari kebangkitan itu, gak ada. Orang mati ya udah mati aja. Gak ada hari kebangkitan. Asumsi lagi Kodis. Asumsi lagi dorong botolnya setengah mati. Gini Muhammad Reja, saran saya sama kamu begini. Yang membuat kamu terselubung, tidak berpikir waras. Makanya tadi saya bilang dari awal, kenapa kamu tidak sembuh dari mempertuhankan Muhammad? Itu yang saya bilang. Penyakitmu di situ. Kalau penyakitmu sudah hilang, maka kamu kembali menjadi manusia yang waras. Ini baru satu dalil ini, Dis. Mau lanjut lagi dalil? Anda mau lompat-lompat kemana lagi? Enggak. Karena ini kan Anda gak terima. Fokus saja satu pokok bahasan. Sekarang kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya. Apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana Nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja? Atau kenyataan? Coba. Di agama kami
menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah Oke, siapa terjadi. siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Nabi Muhammad dulu yang bangkit. Sekarang Muhammad udah bangkit. Belum, karena belum terjadi kiamat. Masih di kuburan kok. Artinya segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Sekarang, Di mana betul nggak ada halusinasinya? pertanyaan? Di mana Kamu tadi udah halusinasi? nanya sama saya nih. Saya boleh nggak nanya balik? Belum kelar. Belum Nggak, saya kelar. boleh nggak nanya Anda balik setiap seputar berdiskusi dengan kebangkitan? saya kan Anda sering mau nanya terus. Anda tadi Gimana? sudah tanya sama saya seputar Yo, itu baru satu kebangkitan. pertanyaan. Kita Itu fokus baru aja, satu kita pertanyaan. selesaikan dulu di sini. Kenapa Anda ketakutan Takut. itu? Takut kan ditanya, takut Bukan kan? takut. Saya sudah jawab pertanyaanmu seputar kebangkitan. Sekarang saya tanya. Ini belum Masalah clear kebangkitan soalnya. dalam agama Islam. Gini, kalau kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan isapan jempol, tetapi sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus kami. Yesus bangkit. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan Yesus tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hidup yang kekal, tentang adanya Tuhan, tentang adanya hal-hal yang kosmik yang tidak kasat mata, bisa kami percaya. Bukan pernyataan orang gila yang mabuk kecubung. Karena Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan maut itu. Jadi kebangkitan itu nyata dan real di dalam agama Kristen. Bukan omong kosong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati? Gak pernah. Enggak pernah. Apakah Muhammad pernah masuk kubur lalu keluar lagi? Gak pernah. Oke, dari mana? Apa dari yang mana? Anda gini. Sebentar. Dis, Berarti Dis, kita harus apa yang Anda menyimpulkan, masalahkan dari tenang Nabi dulu. kami? Gini dulu. Tenang. Gimana? Saya mau menjelaskan, Tenang saya mau dulu, kau jangan menjelaskan. panik, tenang. Enggak, saya enggak panik. Saya mau menjelaskan. Saya bicara, kenapa Anda dulu bicara? Kalau saya sudah paham narasi Anda, saya sudah mau paham bicara narasi dulu. Anda. Tenang, saya mau bicara. Saya sudah Pertanyaan paham saya begini narasi sama Anda. kamu. Muhammad Reza, dengar. Benar nggak ada pertanyaan alam kubur? Man Ada, Rabbuka, sesuai siapa dalil. Tuhanmu? Siapa yang Iya. pernah ke kuburan? Apa? Maksudnya? Kamu bilang tadi Muhammad Ya, tidak orang-orang- pernah ke kuburan. Orang yang Dari mati. mana dia tahu bahwa nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu? Pertanyaan kunci jawaban kubur Atas ada bukunya. atas pemberitahuan Mana oleh Tuhan ayatnya? yang Maha Kuasa. Mana ayatnya dalam Quran? Muhammad nanti dalam kubur Anda ditanya ini mana? Itu dalam hadis, Edis. Itu dalam hadis. Makanya saya bilang Itu di dalam dalam hadis. agama Islam kebangkitan Apa? orang mati, pertanyaan alam kubur itu bersumber Oke. dari halusinasinya Muhammad. Makanya saya bilang percaya sama Muhammad, kamu sama saja percaya sama orang yang berhalusinasi tinggi. Sekarang saya tanya, Loh, kok nanya, dalam- kok nanya mulu, Dis? melanjutkan ini. Bagaimana Kok kamu nanya bisa mulu sih? betul-betul yakin bahwa ada kebangkitan dalam agama Islam? Iya, itu kan Sementara sesuai nggak pernah hadis. ada orang yang bangkit dalam agama Islam. Dari mana kamu tahu itu? Kan sudah saya jelaskan tadi, Dis. Kapan itu manusia dibangkitkan? Ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana kamu bisa percaya itu? Yang ngomong sekarang ada di kuburan. Kamu Terus? paham nggak dengan iman Kristen? Kalau yang ada, kalau Makanya saya bilang, dengar paham pernyataan sekali, saya. paham Dengar sekali, pernyataan paham saya. sekali saya dengan Dengar pernyataan paham saya. sekali dengan iman Anda. Selama saya belajar agama, tidak ada Ya. yang seperti Yesus. Tidak Agama ada yang apa dulu, bangkit Dis? mengalahkan kematian. Tahu nggak kamu permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang? Masalah yang Apa? dihadapi umat manusia ini adalah kematian. Makanya manusia itu terus-menerus mencari daya upaya untuk lolos dari kematian itu dan tidak ada yang sanggup.
dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan, semua Oke, dilakukan untuk tenang dulu, untuk mengatasi kematian itu. Tetapi manusia tidak bisa melepaskan diri dari kematian. Nah, di dalam agama Kristen ada satu tokoh yaitu Yesus yang mengalahkan kematian itu dengan bangkit. Makanya saya percaya tentang adanya Tuhan, saya percaya tentang adanya hal-hal kosmik, supranatural, karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua kitab suci harus dibuang ke tong sampah dan dibakar. Kenapa? Karena semuanya berisi omong kosong. Surga omong kosong, neraka omong kosong, kebangkitan orang mati itu menjadi omong kosong semua. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kamu bisa percaya? Kok nanya mulu? Lu gimana kamu itu? Kok nanya mulu? Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, kan saya sudah sejarah. Gini deh, saya sudah menjelaskan tentang hal kebangkitan. Pertanyaan alam kubur. Saya sudah menjelaskan tentang hal kebangkitan. Itu semua cuma halusinasi, gimana sih? Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Anda percaya atau tidak, ya itu hak Anda. Ya, berarti itu namanya iman. Loh, bukan iman. Jadi sekarang gini, kita mau siapa cari yang tahu. bangkit dari antara orang mati? Kalau gini. Berarti gini Des. Itu namanya selain iman Yesus, Reza, iman kamu iman buta. Des, dengar dulu. Berarti selain daripada Yesus yang pernah bangkit dari kematiannya, misal mati suri, apakah dia itu jadi Tuhan atau gimana? Siapa yang mati suri lalu hidup selama-lamanya? Oh, ada. Siapa? Sebutin siapa namanya. Bukan hidup selama-lamanya. Ya mati lagi sama aja. Tetapi dia mati enggak? Tetapi dia mati enggak? Lagi ada. Tetapi dia mati enggak? Tetapi dia mati enggak? Dia mati enggak? Iya, tetapi dia mati lagi. Sama enggak sama Yesus? Beda. Dia mati terus bangkit lagi, sama enggak itu? Tidak mati lagi. Itu persoalan kan dan mati terus bangkit mati lagi. Yesus naik. Gimana sih? Kan persoalannya kan bangkit mengalahkan maut. Nah, gini Des. Itu menjadi dasar iman percaya kami bahwasanya kebangkitan itu ada, kebangkitan itu real, bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata. Sedangkan dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian itu hanya omon-omon. Semuanya itu tidak pernah kenyataan yang dikatakan dalam agama Islam itu, kecuali iman belaka. Oh gitu ya. Loh, iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Coba buktikan yang di mana omon-omon itu di dalam Al-Qur'an. Muhammad sendiri dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak mengalami. Emang dia manusia. Dia manusia. Aduh. Makanya saya bilang Muhammad itu tidak jauh beda dengan Lia Aminuddin, Ahmad Musedek, ya kan, ajaran-ajaran yang lain. Allahu Akbar, Edis. Mana Anda itu? Coba sekarang saya tanya, betulkah dalam agama Islam bahwa kebangkitan orang mati itu hanyalah iman? Iman sesuai dengan dalil. Oke. Saya tanya Anda, di dalil yang bangkit dari antara orang mati? Dalam ini pertanyaanmu, siapa? ini pertanyaanmu nih gimana? Yang logis dong, pertanyaanmu yang logis. Justru pertanyaan jelaskan saya sesuai, logis. Sesuai dengan. Kamu dengarkan statement saya. Apa yang logis? Banyak yang bangkit setelah mati di. Dengar yang bangkit setelah mati banyak, zombie, vampir, pocong. Apakah zombie? Kau ibaratkan Yesus? Kau ibaratkan Yesus dengan vampir dengan zombie gitu? Tenang. Zombie, vampir, pocong itu cuman ada di TV, tidak ada dalam dunia nyata. Ada. Baik. Sebutkan siapa namanya. Namanya. Siapa vampir itu siapa? Kau ke hutan aja, kau ke hutan, kemah di hutan, di situ kau dapat. Inilah saya bilang ngomong-ngomong orang Islam nih, teman. Lo. Malu, bohong pula. Bohong pula. Berarti Anda nggak percaya pocong berarti. Betul-betul real, memang betul-betul nyata. Siapa namanya?
Namanya siapa? Banyak setan Jangan banyak. banyak-banyak, satu aja. Siapa namanya? Siapa Gak namanya? tahu namanya siapa. Gak ada namanya. Berarti Gak kamu tahu saya. bohong. Ngomong. Ini Reja, saya kasih tahu. Reja, kirim. Perhatikan ya. Edis. Banyak orang ateis. Sekarang ini banyak orang ateis. Ya. Ketika mereka belajar agama Islam, mereka jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaan alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Makin ditelusuri, makin didalami, orang udah nggak percaya lagi. Kalau orang otaknya waras, dia nggak percaya dengan itu. Itu cuma cerita yang dipercaya sama anak-anak yang masih ngempeng, tahu? Itu masih ngempengnya itu percaya sama itu. Berarti enggak. Saya mau clearkan ini. Saya mau clearkan statement Anda. Saya mau clearkan statement Anda. Boleh nggak? Saya tanya sama kamu. Kamu percaya dengan pertanyaan alam kubur nggak? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya kamu, apa dasarnya kamu percaya itu? Karena itu ada di dalil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengeluarkan. Muhammad pernah masuk kubur. Tuh, sekarang dia di mana? Muhammad kalau masuk kubur dia nggak keluar lagi, kecuali dia udah sempat ditanam, terus dia keluar lagi, baru saya percaya dengan omongan dia. Oke, Dis. Menurut Anda, menurut Anda, ada menurut Anda, tenang dulu. Menurut Anda, yang sehat. Menurut Karisteng, sementara Muhammad tidak pernah masuk kubur lalu keluar yang lagi. Kejang-kejang dulu, Dis. Makanya cerita pertanyaan alam kubur itu cuman dipercaya sama orang yang masih ngempeng. Gimana Anda itu? Makanya berarti, saya bilang, sudah. Kebangkitan orang mati, hal-hal kosmik, surga, neraka, kehidupan setelah kematian dalam agama Islam tidak lebih daripada iman belaka yang tidak terbukti, tidak lebih daripada sebuah keyakinan. Tapi dalam agama Kristen, kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Siapa tokohnya? Yaitu Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit, ini ayat yang kamu tanyakan tadi. Nih, seandainya Yesus tidak bangkit dan tidak ada hari kebangkitan, nggak usah kita ngomongin agama, ayo kita party. Ngapain? Kalau kebangkitan tidak ada, ini kata Paulus, maka orang Kristen ini adalah orang yang paling sangat malang di muka bumi ini. Kalau kebangkitan itu tidak ada. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen bukan hanya sekedar iman, tetapi sudah terjadi. Makanya inti jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, semua kitab-kitab saya buang ke tong sampah. Gimana Anda ini? Emang cocok kitabmu dibuang ke tong sampah karena nggak nyambung. Kamu itu cuman percaya sama klaim-klaim, sama omongan orang yang nggak pernah ke situ. Saya banyak dalil di Bible Anda, itu baru satu. Saya banyak dalil di Bible Anda ini, saya simpan nih. Besok saya simpan. belajar lagi. Kalau sudah belajar enggak. lagi. Belum selesai, Des. Udah. Des, belum selesai. Des, belum selesai. Belajar lagi. Aku